Pasti Bunda khawatir dan cemas dong ya kalau misalkan ASI-nya itu tidak keluar setelah melahirkan. Lalu gimana? Apa yang perlu Bunda lakukan? Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Ngobrolin kesehatan bareng saya Bidan Firda. Oke, karena banyak masalah nih yang sering dipermasalahkan oleh bunda-bunda di luaran sana. Bu Bidan, kok ASI saya belum keluar ya setelah melahirkan? Kalau anak saya kelaparan gimana Bu Bidan? Nah, untuk kasus ASI tidak keluar setelah melahirkan ini merupakan hal yang sangat sering dialami oleh bunda-bunda di luaran sana. Pasti Bunda khawatir dan cemas dong ya kalau misalkan ASI-nya itu tidak keluar setelah melahirkan. Lalu gimana? Apa yang perlu Bunda lakukan? Jadi gini ceritanya Bunda. Jadi pada saat bayi itu lahir, plasenta atau ari-ari itu keluar, maka ada yang namanya hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh kita Bunda. Di mana hormon estrogen dan progesteron ini yang mengatur sistem tubuh kita. Jadi ada hormon estrogen dan progesteron, hormon prolaktin yaitu hormon yang mengatur produksi ASI. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir, kemudian plasenta itu lahir, hormon estrogen dan progesteron ini akan bertahap turun Bunda. Dan hormon prolaktin ini tetap tinggi. Maka dari itu ASI itu bisa tidak keluar atau ASI-nya hanya keluar sedikit saja. Dan yang perlu Bunda tahu adalah sebenarnya bayi itu mampu untuk menahan laparnya 1 sampai dengan 2 hari. Karena apa? Karena lambung bayi itu hanya sebesar kelereng ini Bunda. Jadi kurang lebih kapasitas untuk minum atau diberikan ASI itu hanya 5 sampai dengan 7 mili atau setara dengan 1 sampai dengan 2 sendok teh gitu Bunda. Jadi Bunda tidak perlu khawatir ketika kok ASI-nya ini belum keluar ya, terus gimana nih takut kalau misalkan bayi saya nggak dikasih apa-apa atau misalkan bayinya kelaparan gitu. Oke, jadi yang kita namakan fase laktogenesis ini adalah fase di mana tadi ya Bunda ketika hormon estrogen dan progesteron ini akan bertahap-tahap turun, kemudian prolaktin itu naik. Nah, setelah nanti di hari kedua atau ketiga saat hormon estrogen dan progesteronnya ini mulai turun atau hilang dan hormon prolaktin ini akan tetap terus tinggi. Artinya nanti produksi ASI-nya itu akan terus meningkat di hari kedua dan ketiga. Maka dari itu ketika di hari kedua dan ketiga Bunda ngerasa kok kayak payudara saya ini penuh ya. Nah disitulah ASI itu udah mulai terproduksi Bunda gitu. Nah sebenarnya apa aja sih yang membuat dilayat laktogenesis 2 ini? Yang pertama adalah persalinan pertama. Kemudian misalkan ada riwayat obesitas atau misalkan ada persalinan sesar ya. Setelah itu tidak dilakukannya IMD. Jadi IMD ini adalah kontak langsung antara ibu dan bayi. Jadi di mana nanti bayi itu akan belajar untuk menyusu atau mulai perlekatannya diajarkan, kemudian posisinya itu bagaimana di situ. Oke, untuk tips supaya lancar di laktogenesis 2, yang pertama adalah IMD. Jadi IMD ini adalah inisiasi menyusu dini, di mana nanti ibu atau si adiknya akan diajarkan perlekatannya. Jadi pada saat setelah melahirkan ada proses IMD selama 1 jam. Ini sangat penting sekali, karena ini sangat berpengaruh ke proses menyusui berikutnya. Kalau di proses IMD ini tidak maksimal, maka proses menyusui berikutnya juga tidak maksimal. Kemudian yang kedua adalah rooming in atau rawat gabung. Jadi pada saat Bunda setelah melahirkan akan ditaruh di dalam satu ruangan dengan si adik atau si bayi. Di situ Bunda boleh menyusui mungkin secara on demand ya. On demand itu adalah sesuai dengan kemauan bayi. Jadi menyusunya tidak dijam-jamin. Biasanya kan ada yang dijamin 2 sampai 3 jam sekali atau bahkan 3 jam sekali gitu. Gitu ya Bunda. Bukannya fase laktogenesis ini adalah fase neoendokrin ya Bu Bidan? Iya sih, benar. Tapi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya reseptor prolaktin, di mana semakin kita sering menyusui bayi, maka akan semakin banyak produksi ASI-nya, bukan semakin berkurang. Jadi supaya kita menghasilkan
produksi ASI ini yang melimpah ruah, sering susui bayi. Gitu Bunda. Nah itu ya Bunda, tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan yang perlu Bunda ingat adalah tidak perlu khawatir apalagi cemas, karena memang pada saat setelah melahirkan hormon bertahap-tahap turun dan ASI udah mulai keluar setelah di hari kedua ataupun ketiga. Gitu ya, tetap semangat untuk menyusui.